Perpaduan budaya etnis Tionghoa dan Minahasa berbaur menjadi satu dalam arak-arakan ritual suci perayaan Guanxiao atau Cap Gomeh Imlek 2577, Selasa 3 Maret 2026 di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Sulut. Perpaduan tersebut membawa harmoni dan sedap ditonton oleh banyak masyarakat kota berjuluk Kota Cakalang. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kelenteng Seng Bo Kiong. Pelaksanaan Guanxiao atau Cap Gomeh dilaksanakan pada hari yang 15 bulan pertama di Tahun Baru Imlek, di mana menurut masyarakat Tionghoa yang anut ajaran Tridharma bahwa setelah dilangsungkannya Cap Gomeh, maka berakhirlah seluruh rangkaian Tahun Baru Imlek. Perpaduan tersebut tergambar dalam susunan barisan perayaan Guanxiao atau Cap Gomeh Imlek 2577, terdiri dari barisan non-ritual dan barisan ritual. Dalam barisan non-ritual, dibuka dengan dua spanduk warna kuning tulisan merah. Tulisannya prosesi Guanxiao, tukisan Cina dan gambar naga di samping kiri dan kanan. Di spanduk kedua bertuliskan Negara Makmur Rakyat Sentosa. Ada juga tulisan Cina dan gambar naga di sisi kiri dan kanan spanduk. Menyusul di belakang dua spanduk itu, ada tarian kawasaran atau kabasaran Kota Bitung. Kemudian mobil hias lambang negara Indonesia Garuda, perisai berisi simbol 5 sila Pancasila, pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Lalu ada karnaval dari Dinas Pariwisata Kota Bitung, rombongan TPPKK, Dekranasda, dan Wanita Katolik Republik Indonesia. Sementara itu dalam barisan ritual, ada sepasang gon atau lonceng langit yang memiliki arti sebagai pembersih. Di mana dalam perayaan Cap Gomeh yang penuh dengan arak-arakan dan atraksi barongsai dan tatung atau tangsin, bunyi gong berfungsi sebagai pembersih spiritual sebelum dan selama prosesi berlangsung. Suara gong dipercaya mengusir roh jahat dan energi negatif. Kemudian ada kepala tempayan dan sosiru. Kepala tempayan dimaknai sebagai simbol penjagaan dan pengendalian energi, yaitu menjaga kesucian serta kestabilan energi dalam diri maupun dalam ritual. Sementara sosiru melambangkan proses penyaringan dan pemurnian, yaitu memisahkan hal yang baik dari yang buruk, agar batin tetap bersih dan hidup tetap selaras dengan Tao. Ada juga 8 barongsai, naga hijau dan kilin. Barongsai melambangkan kekuatan, keberanian, perlindungan, keberuntungan, dan kemakmuran. Dalam kepercayaan Tiongkok, singa dianggap sebagai hewan penjaga yang mampu mengusir roh jahat dan energi negatif. Karena itu, pertunjukan barongsai dilakukan untuk membersihkan tempat dari hal buruk dan membawa energi positif. Seekor naga melambangkan semangat, kekuatan, keuletan dan kemurnian dalam menjalani kehidupan di dunia. Sosok kilin adalah makhluk mitologi Cina yang mempunyai tubuh seperti rusa atau kuda, bersisik seperti naga, berekor seperti lembu, dan memiliki 1 atau 2 tanduk di kepala. Sosok kilin melambangkan penjaga spiritual yang melindungi tempat ibadah dari energi negatif dan roh jahat. Ia juga dipercaya membawa keberuntungan, rezeki, dan kemakmuran bagi umat yang datang bersembahyang. Kemudian ada barisan Ngoheng yang dipimpin oleh Panglima Langit Luocia didampingi 4 jenderalnya, Lei Zhenzi, Nan Gongxi, Yang Jian dan Wu Ji. Pasukan 36 bendera, melambangkan 36 jenderal langit yang ditugaskan untuk melindungi altar, dewa, dan umat dari energi negatif. Dalam barisan ritual ada kereta hias. 1. Kereta hias Losiae. Losiae adalah dewa pelindung yang berwujud anak sakti ksatria remaja. La merupakan salah satu komandan dari pasukan 36 bendera atau tentara langit yang dikenal sangat lincah, pemberani, dan sakti. 2. Kereta hias Kuankong. Kuankong adalah tokoh pahlawan dari Tiongkok yang dihormati sebagai 3 simbol kesetiaan, kejujuran, dan keberanian. La dihormati sebagai dewa perang dengan kedudukan tinggi yang melindungi umat manusia dan sering disebut juga sebagai Kuan Seng Te Kun. 4. Kereta hias Mako. Mako atau Tian Shangsheng Mu adalah dewi laut yang sangat dihormat dalam tradisi Tionghoa dan Taoisme. La dipercaya sebagai pelindung nelayan, pelaut, pedagang laut, dan siapapun yang melakukan perjalanan jauh, terutama lewat laut. Lalu ada musik bambu, sebagai salah satu kesenian tradisional dari daerah Sulawesi Utara, dimainkan dengan alat musik yang terbuat dari bambu. Kereta hias bunga Mei Hua melambangkan harapan akan keberuntungan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru. Selain itu, bunga ini juga melambangkan kemurnian dan keindahan yang tetap bersinar meskipun dalam keadaan sulit. Disusul petugas sembahyang SBK dan umat pegang hio. Dan usungan atau Kyo yang Sui Tiong Tan Lai Guan Sui Lo Cia adalah Kyo Dewa Lo Cia, dewa pelindung yang berwujud anak sakti ksatria. Kemudian Kyo yang suci Hian Tian Siang Te. Hian Tian Siang Te dikenal sebagai dewa langit utara, yang mempunyai simbol sebagai penakluk atas kekuatan jahat dan ketidakseimbangan alam. Kyo yang suci Kuankong adalah Kyo Dewa Kuankong, yang dikenal sebagai dewa perang. Kyo yang suci Hok Tek Chengsin. Hok Tek Chengsin adalah dewa bumi atau dewa kesejahteraan dan kebajikan dalam kepercayaan Taoisme dan tradisi Tionghoa. La merupakan dewa yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari karena bertugas sebagai penjaga dan pelindung suatu wilayah, baik itu kelenteng, pemukiman, maupun perkampungan. Kyo yang suci Tian Siang Seng Mu, Maco ini adalah Kyo Maco, yang dikenal sebagai dewi laut. Macan dan naga atraksi ikut di belakang setelah beratraksi di panggung rumah dinas wali kota. Penjelasan dan keterangan barisan di atas diambil dari data yang dikeluarkan Kelenteng Seng Bo Kiong Bitung. Arak-arakan perayaan Guanxiao atau Cap Gomeh Imlek 2577
Mengambil start dari Jalan Kelenteng Seng Bo Kiong Jalan SH Sarundajang, menyitari rute sejauh 2 km, melewati Jalan AA Maramis depan SMKN 1 dan 2 Bitung. Kembali ke Jalan SH Sarundajang, putar balik di depan Rumah Dinas Wali Kota Bitung Jalan SH Sarundajang dan kembali finish di Kelenteng Seng Bo Kiong. Arak-arakan ini disaksikan banyak pasang mata yang memadati sepanjang jalan yang dilalui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.